Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijahati min wijahatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ija'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan semoga yang saat ini sedang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya, dan putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita dengarkan penjelasan dari Raja Banten. Rumusan teori ekonomi. Suatu negeri akan maju, berkembang itu kalau ada pembangunan. Baik itu sarana, prasarana, infrastruktur dan lain-lain. Itu kegiatan budaya perekonomian. Big 2 ini kalau dikaji dengan baik itu bagus. Tapi setelah membaca, mengetahui berita-berita dan sebagainya, ternyata banyak kesalahan, kekurangan sana sini, untuk dijalankan tidak semestinya. Bahkan merugikan rakyat. Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terjolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya bisa hilang. Bagaimana caranya? Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki, karena itu milik wilayah dan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa, seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Bapak Sultan, wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya masuk sampai di mana Pak luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu di sana Banten. Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan Kerajaan Banten. Oke. Sejauh ini ada koordinasi nggak Pak? Selama ini kita dilewati. Oke. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan. Negosiasi dengan siapa? Tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintah daerah. Oke. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten. Yang kan mereka selama ini sebenarnya sudah tidak menganggap, tidak menghargai Bapak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan beraudiensi dengan Pemda Banten kah? Atau mungkin akan langsung ketemu dengan Pak Prabowo misalnya, atau gimana Pak? Ya, sudah pasti baik dengan Pak Prabowo sebagai Presiden maupun dengan Pemprov Banten. Jadi harus kita ada koordinasi. Dan saya akan undang nanti beliau. Kepada Presiden pun akan saya undang. Terlepas nanti aturannya bahwa kami yang di dasar sana, diaturnya atau beliau yang di dasar sini. Ya, silakan. Pak tadi inisiatif dari kami. Iya, Pak tadi juga menarik kalau misalnya ini tidak dihentikan, ya saya tidak tanggung jawab. Nah, kalimat itu menarik. Maksudnya apa ya Pak? Oh iya, konsekuensi. Oh, konsekuensi, oke. Leluhur bermain. Oke. Apa-apa bermain kan leluhur. Leluhur. Nah, kalau sudah leluhur bermain, apa yang akan terjadi Pak kira-kira? Banyak sekali. Oke. Pak, kan sudah banyak nih warga Banten yang tanahnya sudah dibebaskan dengan harga yang tidak pantas lah gitu ya, dan juga yang tanahnya sudah diuruk, bahkan masuk ke tambaknya, sawahnya. Nah, terhadap mereka yang sudah mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai Raja Banten? Saya usulkan supaya di-adjust. Oke. Ya, artinya mengimbangi harga yang sebenarnya di pasar. Kalaupun di bawah nanti terlalu jauh, jangan disengsarakan mereka. Karena leluhur saya menyampaikan bahwa suatu saat nanti kamu jadi sultan, rakyat sekarang sedang menikmati tanah-tanah dari Kesultanan Banten.
berikan nilai yang lebih besar daripada nilai pasaran. Nah, Pak, kan kita tahu ini pengembang PIK 2 itu tentu semena-mena, bahkan Bapak pun tidak dihargai gitu, tidak dikoordinasikan oleh Bapak. Apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh Aguan terhadap untuk memperbaiki masalah ini gitu ya? Aguan harus datang ke masalah. Oh, Aguan harus datang ke sini. Ini kewibawaan, marwah. Betul. Jangan dilewati. Ya. Apa yang sekarang terjadi? Kan dilewati kan begini akibatnya. Betul. Ada masalah. Kalau kita sama-sama duduk bareng-bareng dirumuskan dengan baik, seperti apa mekanismenya, prosedurnya dan lain-lain. Nah, harapan Banten itu harus dibangun sebagai wisata religi. oke. Kembali kepada peradaban. Jaraknya adalah peradaban Islam di Banten. Oke. Itu tonjolkan. Oke. Nah, PIK 2 itu akan menjadi kawasan elit eksklusif. Harus nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Iya, wisata religi. Harus wisata religi. Oke. Harus dipertahankan ya Pak ya. Betul. Jadi itu yang harus dikembangkan. Penjara-penjara dari mulai Pantai Seribu segala macam itu ya. Jaga lautan, daerah jaga lautan sampai ke Bojonegara dan lain-lain. Itu harus dipelihara, dikembangkan, direvitalisasi sesuai dengan peradaban. Oke. Jadi memang konsep PIK membangun kawasan elit dengan harga yang sampai miliaran itu dan kemungkinan akan diisi orang asing itu nggak cocok dengan tanah Banten ya Pak ya. Nah, harapan Bapak Pak terhadap masalah ini Pak? Semoga diperhatikan atas saran saya. Amin. Ya. Kalau mau maju mengembangkan suatu daerah harus belajar kulturnya dulu, historicalnya, dengan semaunya membuat perencanaan yang keinginan mereka. Jakarta dengan Banten beda. Oke. Makassar beda, Singapura beda. Ini kawasan Islami, baik Aceh, Banten, Padang, itu kan Islami. Di Padang saja tidak boleh ada Indomaret. Iya betul Pak, betul. Jadi Banten juga harus mempertahankan ya. Berarti PIK 2 itu harus menjadi kawasan religi, bukan kawasan elit eksklusif, bukan. Berarti harus dibatalkan dong Pak. Ya itu bagaimana narasinya ya. Bapak boleh sebutkan Pak namanya Pak? Iya deh Pak Bambang, makasih Pak. Pak Raden Tubagus Bambang. Oh, Raden Tubagus bisa gini ya Pak ya. Surya Atmaja. Surya, dibaca lama. Dan ini wajah Bapak ya. Nah, demikianlah sahabatku penjelasan dari Sultan Banten ya. Beliau akan bicara tentang PIK 2. Rakyat Banten tetap semangat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan tetap semangat merebut kembali hak-hak kalian dari tangan-tangan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah serta inayahnya buat kita semua. Dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak abaikan saja. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa